Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ibu yang akan pimpin, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan adik-adik masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu memberikan layanan informasi ini, ibu ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada adik-adik yang sempat hadir, yang meluangkan waktunya, yang bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kelasnya ibu dalam memberikan layanan informasi ini. Nah, di sini tujuan dari ibu untuk memberikan adik-adik informasi. Nah, ibu akan mengangkat satu topik, yaitu mengenai bahaya narkoba. Nah, tujuannya agar supaya adik-adik lebih menambah pengetahuan adik-adik mengenai wawasan mengenai bahaya dari narkoba ini sendiri, karena narkoba ini bisa merusak masa depan adik-adik, bisa merusak generasi penerus bangsa. Adik-adik merupakan penerus bangsa. Jadi alangkah ruginya jika adik-adik sampai terjerumus dalam narkoba ini. Nah, oke, ibu akan memulai untuk memberikan layanan informasi. Nah, di mana dari bahaya narkoba ini sendiri ada beberapa poin. Kemudian ada beberapa dari poin tersebut mempunyai poin-poin tersendiri lagi. Nah, yang pertama ibu akan membahas mengenai definisi dari narkoba ini sendiri. Nah, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semisintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Jadi jika adik-adik memakainya secara berlebihan, yang kecanduan. Nah, kemudian pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan bagi penggunanya, adik-adik. Nah, penyalahgunaannya ini bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui jadi di sini kita akan mengetahui apa saja sih jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan. Nah, adik-adik mohon simak apa yang ibu sampaikan ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis narkoba. Nah, di sini kandungan yang terdapat pada narkoba ini sendiri tersebut memang bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Nah, menurut undang-undang tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungannya. Nah, ini dari jenis-jenis ini terbagi lagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada narkotika golongan 1. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya, narkotika golongan 1 itu yang bagaimana sih? Nah, jadi narkotika golongan 1 itu seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Nah, kemudian yang kedua ada narkotika golongan 2. Nah, narkotika ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Nah, jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Nah, dari beberapa diantaranya itu seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Nah, golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan adik-adik. Nah, kemudian yang ketiga ada golongan yang namanya narkotika golongan 3.
Nah, jadi narkotika golongan 3 ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat secara proses kimia. Nah, jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkoba tersebut dibagi lagi adik-adik dari yang Ibu jelaskan tadi. Nah, pertama itu ada narkotika jenis sintesis. Nah, narkotika jenis sintesis ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Jadi, golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Nah, contohnya itu dari narkotika yang bersifat sintesis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya, adik-adik. Nah, kemudian ada narkotika jenis semi-sintesis. Yang bagaimana sih itu narkotika jenis semi-sintesis, Ibu? Nah, jadi narkotika jenis semi-sintesis ini pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Jadi contohnya itu adalah salah satunya morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Kemudian ada narkotika jenis alami. Nah, narkotika jenis alami itu antara lain ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami ini, adik-adik. Dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi karena kandungannya ini kuat, zat tersebut juga tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat, adik-adik. Jadi bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Nah, salah satu akibat fatalnya adalah kematian, adik-adik. Jadi betapa ruginya orang jika menggunakan narkoba, betapa bodohnya dia jika menggunakan narkoba ini, karena bisa merugikan diri sendiri, bisa merenggut nyawa, berdampak pada kematian. Kemudian poin selanjutnya, tadi kan sudah jenis-jenisnya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Nah, jadi peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tidak kenal jenis kelamin, tidak kenal usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi atau mencoba sekali zat berbahaya ini. Jadi jika orang sudah mencoba memakai satu kali, pasti berulang-ulang, pasti ingin lagi. Itu yang disebut dengan kecanduan. Jadi sebelum kita mencoba, pikirkan dulu keluarga kita, diri kita, nyawa kita terpenting. Nah, kemudian meski dari beberapa jenis yang diperbolehkan untuk dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba lain, narkoba bagi hidup dan kesehatan. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu bahayanya. Yang pertama, itu dari bahaya itu sendiri, pertama bisa mengakibatkan dehidrasi. Seperti apa sih dehidrasi itu, Bu? Apa sih dehidrasi itu? Nah, jadi dehidrasi yaitu penyalahgunaan tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya bisa kekurangan cairan. Nah, jika efek ini terus menerus terjadi, tubuh kita akan mengalami kejang-kejang, muncul halusinasi, nah perilaku lebih agresif, kemudian bisa menyebabkan sesak di dada, rasa sesak di dada. Nah, kemudian jangka panjang dari dampak dehidrasi ini sendiri dapat menyebabkan kerusakan pada otak kita. Betapa sayangnya jika otak kita rusak, betapa bodohnya kita. Jangan adik-adik. Nah, selebihnya obat-obatan tersebut
tidak memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Yang ada kualitas hidup menjadi terganggu. Relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Nah, karena itu jangan pernah adik-adik untuk mencoba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan kita. Nah, materi Ibu pada hari ini sudah habis. Ibu ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti dari awal masuk tadi sampai sekarang. Makasih banyak, dan tetap adik-adik tetap jaga kesehatan ya, karena kita masih masih berada di suasana pandemi COVID-19. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Untuk itu, Ibu yang akan memulai doanya. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih, Ibu ucapkan banyak-banyak makasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.